Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Suci Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Siliwangi dengan nomor mahasiswa 2128189047303 dan ini adalah kartu peserta saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 12 IPA 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Makasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kalian telah hadir dalam pembelajaran Ibu kali ini. Kita akan membahas untuk materi selanjutnya ya. Namun sebelum kita mulai semuanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Silakan dipimpin oleh KM-nya Abid ya. Silakan dipimpin dulu oleh Abid. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kali ini membawa berkah untuk kalian semua ya. Amin. Sebelum kita belajar, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Silakan berdiri semua. Kita nyanyikan Ala Bandung ya, yang semangat ya. Silakan ajukan tangan yang namanya dipanggil. Amanda, Ananda, Andela, Apit, Asri. Ada yang belum terpanggil? Sudah terpanggil semua. Baik, terima kasih. Minggu lalu kalian masih ingat ya kita mempelajari tentang apa? Kehidupan ekonomi ya, betul, masa demokrasi liberal. Nah, kalian masih ingat ya bahwa kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal itu sudah stabil atau belum? Belum. Kenapa belum stabil? Oh, karena pada masa itu pejabat-pejabat masih belum mengerti tentang ekonomi. Betul, boleh tepuk tangan untuk kerja ya. Jadi kehidupan ekonominya belum stabil ya. Kenapa? Karena kita masih belum mempunyai ahli ekonomi yang mumpuni, sehingga berbagai kebijakan yang kita lakukan seperti ada apa aja? Gerakan Benteng. Masih ingat? Ada lagi? Gunting Syafruddin, betul. Alibaba, nasionalisme The Java Day dan lain sebagainya belum bisa membawa perubahan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Ada alasan lainnya kenapa kehidupan ekonominya belum stabil? Banyaknya mata uang, betul, yang beredar. Ya, adanya mata uang yang beredar di masyarakat itu banyak ya, sehingga terjadi inflasi. Ada terlebih lagi yang terakhir alasannya adalah karena kehidupan politik pada masa demokrasi liberal itu masih juga belum stabil. Nah, maka dari itu kehidupan demokrasi liberal hanya bertahan selama 9 tahun. Yaitu dari tahun berapa? 1950 sampai
selanjutnya yaitu mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengadakan pretest, ya, siap ya? Pretest ini adalah untuk menguji kemampuan awal kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi terpimpin dan lain sebagainya? Ya, oke, siap? Siap, Bu. Ya, hanya 5 soal PG. Jangan melihat ke teman. Kerjakan saja sendiri. Seadanya saja, karena ini kan namanya pretest. So, dimulai ya. 5 menit saja ya, cukup ya. Soalnya ini hanya 5 soal. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Tidak apa-apa. Kita akan melihat sejauh mana kemampuan awal kalian dulu mengenai apa itu demokrasi terpimpin. Sudah? Sudah. Oke. Silakan dudukkan dengan teman sebangkunya. Kalau yang ketiga dengan yang belakang dulu. Kita langsung meriksa ya. Yo, kita bahas. Pastikan kalian pernah dengar ya demokrasi terpimpin ini apa, coba kita lihat. Oke, pertanyaan nomor 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, yang artinya pemerintahan rakyat. Betul. Cek. Pemerintahan rakyat. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan diberlakukannya presiden Udah ada spoilernya ya. 4. Sistem demokrasi terpimpin dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan sistem demokrasi yang dipimpin oleh DPR kabinet. D. Pemimpin besar revolusi. Presiden. Ya. Terpimpin pimpinan. Kata kuncinya itu pemimpin. Terakhir, masa demokrasi terpimpin merupakan masa yang penuh konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan manifesto politik Republik Indonesia, yaitu kalau harus coba ibu kasih tahu, ada yang betul semua kak? Simak saja nih kalian ya, kita lanjutkan. Di belakang jelas terlihat. Demokrasi terpimpin itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Kira-kira berapa tahun ini? 6 tahun ya. Nah, kompetensi dasarnya tadi bisa baca yang keempat. Dibaca. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih tadi 14 sih. Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Baik, terima kasih juga Lucy. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai pada masa pada materi kali ini demokrasi terpimpin ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan latar belakang lahirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusinya tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dalam bentuk laporan tertulis. Siap belajar? Siap. Ya, perhatikan dulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemimpin saudara di kampung Nara, salam sejahtera untuk semuanya ya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas
sistem demokrasi terpimpin yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelumnya saudara-saudara harus tahu bahwa demokrasi terpimpin itu periode waktunya itu dari tahun 1959 sampai 1970. Mungkin yang saudara-saudara pencinta sejarah ya, atau yang studi sejarah gitu, bertanya-tanya apa sih sebetulnya yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin. Sebetulnya ini banyak yang melatar belakangi ya lahirnya demokrasi terpimpin. Hanya kita akan melihat dari satu peristiwa penting saja, yaitu lahirnya demokrasi terpimpin itu sebagai akibat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu sebagai landasan dari lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959? Nah, karena Soekarno ya pada waktu itu memantau gitu ya sidang konstituante hasil pemilu 1955 yang dalam sidang-sidangnya itu untuk merumuskan undang-undang dasar dan dasar negara. Nah, tapi ternyata konstituante itu bukan gagal ya sebetulnya, tapi awal merumuskan undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara tahun 1950. Itu sebetulnya bukan gagal, tapi awal ya, lambat ya, bahkan ini hampir 3 tahun lebih lah tidak selesai. Nah, kenapa konstituante ketika itu gagal ya merumuskan undang-undang dasar pengganti UUD 1950 dan merumuskan dasar negara? Nah, ini kegagalan ini sebagai akibat konstituante itu di dalamnya itu terdiri dari perwakilan dari partai-partai. Nah, sehingga mereka yang ada di konstituante mewakili partai itu berbeda pandangan dalam upaya merumuskan undang-undang dan dasar negara itu. Nah, seperti orang-orang pandangan di sini itu yang berbeda itu ada yang menghendaki terutama bahwa dasar negara itu harus berlandaskan Islam ya. Nah, itu mereka yang mewakili partai Islam. Ada juga yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada juga yang ngotot begitu ya bahwa dasar negara Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia itu komunis. Nah, sehingga terjadilah semacam pertarungan yang cukup sengit di konstituante. Ya, akhirnya Soekarno tidak sabar kalau dulu juga. Akhirnya konstituante dibubarkan. Dan bubarnya konstituante itu sebagai akibat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di video ini apa yang bisa kalian tangkap? Silakan ajukan tangan. Lama, boleh? Ya, sok. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan
berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1999. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Betul ya, landasan. Jadi apa yang di sini beliau adalah Bapak Yusida Yusman, merupakan dosen dari Universitas Siliwangi, prodi sejarah ya. Nah, beliau mengatakan bahwa landasan atau latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin itu adalah dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1999. Nah, kenapa Presiden Soekarno bisa mengeluarkan dekret presiden? Tadi dijelaskan oleh Bapak Yus bahwa Badan Konstituante hasil dari pemilu 1955 itu mempunyai tugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, tetapi ternyata gagal. Ya, kalau pekerjaannya itu tidak berhasil merumuskan undang-undang yang baru. Kenapa? Karena banyak sekali pendapat-pendapat atau keinginan-keinginan dari anggota-anggota Badan Konstituante ini untuk dijadikan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Tadi seperti yang Bapak bilang bahwa ada sebagian kelompok yang menginginkan dasar negara kita itu berasaskan Islam. Tuh, ada yang menginginkan berasaskan Pancasila. Nah, ada juga yang menginginkan berasaskan komunis. Nah, jadi ada Islam, ada Pancasila, ada komunis. Jadi ketiga golongan ini tidak bisa disatukan di dalam Badan Konstituante, sehingga mereka itu mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang baru itu alot, ya, sehingga tidak menghasilkan produk, yaitu undang-undang dasar yang baru. Sehingga Presiden Soekarno mulai lelah melihat tidak ada hasilnya nih, sehingga mengambil alih pemerintahan dengan mengeluarkan dekret presiden. Demokrasi terpimpin itu adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Nah, jadi gagasan Presiden Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Jadi konsep ini ditawarkan terlebih dahulu oleh Presiden Soekarno. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan rakyat. Nah, ini dua peta konsep yang akan kalian pelajari pada masa demokrasi terpimpin ini. Bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin dan bagaimana perkembangan ekonominya. Ini pertanyaan besarnya yang akan kalian cari secara berkelompok seperti biasa, secara problem based learning. Bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin? Nah, silakan diskusikan dalam bentuk kelompok. Peserta didik dengan bimbingan guru dibagi ke dalam 4 kelompok dan diberikan tata cara diskusi dalam kelompok dan bagaimana menyampaikan pendapat. Maka dari itu Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Ririn, Andela, Soja, dan juga Asli ya, kelompok 1. Kelompok 2, peta kekuatan politik nasional. Ada Apit, Teti, Ananda, dan juga Linda. Kelompok 3, pembebasan Irian Barat. Ada Amanda, ada Dita, ada Meva, dan juga Tahani. Kelompok 4, konfrontasi Malaysia. Ada Rusi, ada Nanda, Ilham, Rahma, dan juga Rizka. Yuk, silakan duduknya berkelompok. Sambil Ibu akan membagikan LKPD dan juga UKP. Ada 2 tugas LKPD. Yang pertama seperti biasa menjawab soal. Dan yang kedua adalah sekarang tugasnya kalian membuat peta konsep ya. Nah, Ibu akan membagikan kertas APS kosong. Silakan buat peta konsep dari materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan nanti kalian cari di buku paket ataupun di Google.
selamat mengerjakan. Waktu pengerjaan atau diskusi kalian selama kurang lebih 15 menit ya. 15 menit. Silakan diskusikan, keluarkan pendapat-pendapat kalian di diskusi tersebut karena Ibu juga sambil akan menilai progres kalian selama berdiskusi. Kenyang tidak? Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR. Sudah ya? Ya, kita mulai diskusi kita. Silakan tampilkan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Dibuat peta konsepnya di papan tulis ya. Jadi nanti silakan dibagi-bagi tugas. Ada yang membuat peta konsep di papan tulis, ada yang memaparkan tugas yang ke satu. Ya, paham? Ya, oke. Setelah itu nanti peta konsepnya setelah selesai dibuat, kalian juga akan menjelaskan peta konsep yang kalian buat tersebut. Ya, untuk verifikasi tetap ada penilaiannya juga. Penilaian yang akan dipaparkan di sini atau yang dinilai oleh Ibu adalah bagaimana cara kalian menjelaskan, bagaimana cara kalian memvisualisasikan, dan bagaimana cara kalian merespon. Nanti ada skornya 86 sampai 100 itu sangat baik, nanti ya jumlahnya 69 sampai 85 baik, 56 sampai 68 juga ya. So, silakan gunakan suara yang keras dan lakukan serta jelas. Sebelum kepada konsep, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Satu, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia, dan yang ketiga ada gerakan G30 SPKI. Nah, kondisi politik pada saat menuju demokrasi terpimpin pada 9 Juni 1959, Kabinet Juanda itu dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet itu juga memiliki program kerja sebagai berikut. Satu, masalah sandang dan pangan. Kedua, keamanan dalam negeri. Dan yang ketiga, ada pengembalian Irian Barat. Kondisi ekonominya, pembentukan Dewan Perancangan Nasional dan Badan Pembangunan Nasional, penurunan nilai uang, melaksanakan deklarasi ekonomi, pembangunan proyek Mercusuar. Dan untuk kondisi sosial budayanya, ada larangan pedagang asing di luar kota daerah, kerusuhan di Jakarta, konflik Lekra dan Menikebu, dan yang keempat ada pelarangan musik dan tarian alam barat. Pada tanggal 6 Mei 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Lalu, melalui Panitia Perumus Dewan Nasional, muncul usulan tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Ahmad Nasution kepada Presiden tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari. Keputusan tersebut disampaikan Presiden pada tanggal 2 Maret 1957 di hadapan anggota DPR karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante. Presiden meminta untuk kembali menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan. Pada 3 Juni 1959,
Sidang Dewan Konstituante memasuki masa risis di mana beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan datang menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, kamu. Kenapa DPR? Nama dulu, nama kelompok. Nama saya Muhammad Ferdiana Nurhaliza dari kelompok 3. Ingin bertanya, kenapa DPR hasil pemilu dibubarkan? Apakah tidak menimbulkan Amanda dari kelompok 3 ya? Kenapa DPR hasil pemilu dibubarkan? Oh, terima kasih Amanda atas pertanyaannya. Ibu ingin menjawabnya. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain pimpinan NU dan PMI. Pada awalnya mereka keberatan, akan tetapi berubah setelah jatah kursi NU dalam DPR GR ditambah. Namun, Kiai Haji Wahab Kasbullah, Rais Am NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet, dan NU sesungguhnya menolak kabinet Naskom dan menolak bekerja sama dengan PKI. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lagi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Seringnya terjadi pergantian kabinet. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, Badan Konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya membuat konstituante baru. Penyebab Badan Konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya yang pertama yaitu ketidakmampuan konstituante dalam menyelesaikan masalah-masalah negara yang mendasar. Yang kedua, keraguan dan ketidakpastian dalam menentukan dasar negara baru bangsa Indonesia. Silakan tinggal lagi ke depan, anak-anak. Ya. Peta kekuatan politik nasional. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi terpusat pada Presiden Soekarno. Dia memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan Partai PKI yang mendukung pada tahun 1960 sampai 1965. Yang kedua, partai politik pada saat demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, peranan partai politik mulai dikurangi. Sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai pada saat ini dikenal dengan NASAPOM atau Nasional Agama dan Komunis yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Cara PKI menentang Soekarno. Jadi PKI mampu memanfaatkan ajaran NASAPOM yang diciptakan Soekarno dengan baik-baiknya. Dan keempat, pembubaran parpol. Jadi Soekarno membubarkan partai melalui penetapan presiden. Konsep awalnya adalah pembubaran partai yang berontak, namun pada akhirnya Soekarno meminta menambahkan kata sedang di depan kata pemberontak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tampil
Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa langkah-langkah menuju demokrasi terpimpin itu adanya Dewan Pembentukan Dewan Nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok satu. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan tanggal 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar. Dan terakhir Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada hari Minggu 5 Juli 1959 jam 5 sore di Istana Merdeka. Nah ini isi dari presidennya ya, walaupun jelas saya bukan hanya nanti isinya. Isinya adalah pertama menetapkan pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPR yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan dan dorongan pada pembentukan DPR. Selanjutnya, pasca dekret 5 Juli 1959, Menteri Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan kabinetnya dia pun dibubarkan. Pada tanggal 10 Juli 1959, kabinet kerja yang baru dilantik dengan program Menteri meliputi masalah-masalah sandang dan pangan, keamanan dalam negeri dan pengembalian spesial. Nah, yang kedua adalah tentang kekuatan politik nasional. Tadi seperti yang kelompok 2 menjelaskan bahwa tentang kelompok kekuatan politik nasional itu adalah kekuatan politik yang tersesat di tangan Presiden Soekarno ya. Dan yang kedua, menerapkan paham Nasakkom. Apa itu Nasakkom? Nasionalis, agama, dan komunis. Tuh. Yang ketiga, dibentuknya Front Nasional sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Dan yang keempat, Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya ternyata terlibat dalam pemberontakan PSI. Nah, kebijakan luar negerinya ada dua, yaitu politik mercusuan dan politik poros. Di mana politik mercusuan itu adalah pengadaan proyek-proyek besar, sedangkan politik poros itu adalah Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan Cina, yaitu poros Jakarta Peking. Sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke, sekarang kita simpulkan. Tadi pertanyaan besar. Bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin? Silakan. Oke, kelompok ini. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Oke, menyorot tentang kekuatan nasional ya dalam PKI dan daerah. Kita tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya, Banyak diwarnai dengan penyimpangan dan penyelewengan dalam pemerintahan, bahkan dilakukan oleh Presiden Republik. banyak diwarnai dengan penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden. Oke, oleh Presiden Soekarno. Bagus, terima kasih deh. Tepuk tangan. Nah, jadi betul sekali ya bahwa dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin ini banyak sekali terjadi penyelewengan atau penyimpangan yang bahkan dilakukan oleh Presiden Soekarno. Salah satunya apa? Tadi pembubaran Badan Konstituante. Padahal tadi Badan Konstituante itu adalah hasil dari pemilu. Kan itu pemilu itu pesta demokrasi ya. Nah, Presiden itu tidak berhak untuk membubarkan Badan Konstituante. Tapi pada akhirnya dibubarkan juga oleh Presiden Soekarno. Itu merupakan salah satu penyelewengan oleh Presiden Soekarno. Dan yang kedua, tadi berdasarkan peta kekuatan politik nasional ada TNI dan juga PKI. Nah, di sini nih PKI, Partai Komunis Indonesia, strategi menempel kepada Presiden Soekarno sehingga Soekarno ini pada masa demokrasi terpimpin cenderung ya beraliran komunis atau ke negara-negara timur ya, sehingga nanti jadilah peristiwa besar ya G20 PKI. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Silakan kalian bersiap-siap. Kita akan melakukan tes evaluasi. LKPD-nya akan dikumpulkan
Silakan mengerjakan, waktunya hanya 5 menit saja. Beri salam